Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Febrianto. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tugas membuat studi kasus dengan metode probability sampling dan non-probability sampling. Baik, saya akan melanjutkannya. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, tujuan, dan urgensi pada metode sampling. Metode sampling merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mengambil sebahagian anggota dari suatu populasi sebagai perwakilan. Kerana pada saat kita mengambil data, kita tidak memungkinkan untuk mengambil semua populasi atau data populasi semua. Kerana untuk memungkinkan biaya, waktu, dan tenaga, kita mengambil sebahagian dari populasi atau sebahagian data dari populasi tersebut. Baik, pada probability sampling, saya mengambil metode random atau metode acak sederhana. Kenapa saya mengambil metode ini? Kerana saya akan memberikan kesempatan pada setiap populasi yang sudah terpilih untuk sebagai sampel. Hal ini penting agar penelitian bersifat adil dan tidak memihak kepada suatu populasi tertentu, sehingga hasilnya akan lebih objektif. Judul yang diambil adalah analisis kepuasan pelanggan terhadap layanan transportasi online di kota besar. Baik, kita masuk pada menghitung jumlah populasi. Untuk menghitung jumlah populasi, kita menggunakan rumus estimasi populasi dengan rumusnya N sama dengan P kali S kali T. Dengan N itu adalah jumlah populasi pengguna transportasi online, P itu adalah jumlah penduduk, S itu adalah presentasi penggunaan smartphone, dan T itu adalah presentasi penggunaan transportasi online. Selanjutnya menghitung jumlah populasi dengan mengalihkan semua yang telah diketahui dengan dikalikan P 2500 dikali 0,7 dikali 0,2 yang hasilnya 350.000. Sehingga jumlah populasi N adalah 350 orang. Baik, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini dihitung menggunakan pendekatan proporsi, yaitu berdasarkan jumlah penduduk, presentasi penggunaan smartphone, dan presentasi penggunaan transport online. Dari perhitungan tersebut diperolehlah jumlah populasi sebesar 350.000. Baiklah, berikutnya kita menghitung perhitungan jumlah sampel. Kita menggunakan rumus Lovin yang berbunyi N sama dengan N per 1 tambah NA kuadrat. Yang N itu adalah jumlah sampel dan N besar itu adalah jumlah populasi dan A itu adalah tingkat kesalahan. Yang kita dapat ketahui, N itu senilai 350 orang dan A itu adalah 10%. Baik, kita masuk ke perhitungan sampelnya. Kita menghitungnya dengan cara rumus tadi. 350.000 bagi 1 tambah 350.000 0,1 kuadrat, yang hasilnya adalah 99,97 atau sama dengan 100 orang. Dari populasi sebesar 350 orang dengan tingkatan kesalahan 10%, maka jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 100 responden. Yang dibutuhkan adalah 100 responden yang dipilih secara acak atau simpel sederhana. Baik, tujuan dari metode ini adalah pengambilan sampel dalam penelitian atau kegiatan operasional memiliki tujuan utama untuk memperoleh informasi yang mewakili seluruh populasi tanpa harus meneliti semua anggota populasi. Dengan menggunakan sampel, proses pengumpulan data menjadi lebih efisiensi waktu, biaya, dan tenaga, namun tetap menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya.
Berikut kelemahan dan keunggulan dari metode ini. Penggunaan sampel dalam penelitian ini memiliki beberapa kelebihan, iaitu lebih hemat biaya, tidak perlu meneliti seluruh populasi. Yang kedua, kita dapat menghemat waktu proses pengumpulan data atau pengolahan data menjadi lebih cepat. Yang ketiga adalah lebih efisiensi waktu. Dengan kita memilih atau beberapa bagian populasi, kita dapat mengefisiensi waktu secara baik. Dan kekurangannya atau kelemahannya, risiko tidak dapat dipresentif jika teknik sampling salah. Hasil penelitian bisa bias dan tidak mewakili populasi. Yang kedua adalah tingkat kesalahan atau error. Selalu ada kemungkinan kesalahan kerana tidak mengambil seluruh populasi. Baik, berikutnya adalah non-probability sampling. Metode yang digunakan adalah purposive sampling. Alasan mengambil metode ini kerana metode ini berfokus kepada karakteristik tertentu. Yang judul ini adalah pengaruh media sosial terhadap gaya hidup remaja. Berarti karakteristik tertentu ini termasuk di remaja. Pada penjudul ini berfokus pada remaja dan tidak semua populasi sesuai tujuan peneliti. Maksudnya adalah kita hanya mengambil data pada usia remaja, tidak usia balita atau maupun orang tua. Baiklah, selanjutnya adalah untuk menghitung jumlah sampel pada metode non-probability sampling. Kita menggunakan rumus proporsi yang berbunyi adalah N sama dengan P kali R kali S. P kali R kali I. Dengan P itulah jumlah sampel, P itulah jumlah penduduk, R itu adalah persentase remaja dan I adalah pengguna Instagram. Yang kita dapat ketahui adalah nilai P sebesar 2.500.000 dan S adalah 25% dan T adalah 60%. Perhitungan populasi berikut. N adalah jumlah sampel atau jumlah populasi. P itu nilai sebesar 2.500.000 dan S adalah 20%, 25% atau 0,25 dan I itu adalah 0,6. Yang hasilnya adalah 375.000. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang aktif menggunakan Instagram. Penentuan jumlah populasi dilakukan dengan pendekatan proporsi berdasarkan jumlah penduduk, persentase remaja dan persentase penggunaan Instagram. Dari hasil perhitungan, diperoleh jumlah populasi sebesar 375.000 orang. Baik, berikutnya adalah perhitungan sampel pada metode non-probability sampling. Kita menggunakan metode kita menggunakan rumus N sama dengan N per 1 tambah NA kuadrat. Dengan nilai N adalah 375.000 dan nilai A adalah 0,1 pangkat 2. Yang kita bisa lihat, hasil dari rumus tersebut atau rumus jumlah sampel adalah sebesar 99,97 atau 100 orang jika kita bulatkan ke atas. Baik, jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan pendekatan rumus Ruffin dengan tingkat kesalahan 10%. Sehingga diperoleh jumlah responden adalah 100 orang. Namun, kerana penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, maka pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, iaitu remaja yang aktif menggunakan Instagram, sehingga sampel yang diambil benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian. Baiklah, tujuan dari metode non-probability sampling adalah pengambilan sampel dalam metode purposive sampling adalah untuk memperoleh data yang spesifik, relevan dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam studi kasus pengaruh media sosial terhadap gaya hidup remaja, pengaruh pengguna Instagram,
Tidak semua orang yang dijadikan responden. Yang dijadikan responden adalah hanya kaum remaja dan tidak kaum balita atau anak-anak ataupun orang tua. Pengambilan sampel ini bertujuan agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang diinginkan peneliti, sehingga hasil peneliti lebih fokus dan mendalam. Baik, kelemahan dan keunggulan dari metode non-probability sampling. Kelebihannya adalah data lebih relevan dan spesifik. Responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya remaja yang yang aktif penggunaan Instagram. Yang kedua adalah lebih efisiensi waktu dan tenaga. Tidak perlu menyaring banyak responden yang tidak sesuai, jadi proses peneliti lebih cepat. Dan kelemahannya adalah tidak representatif untuk seluruh populasi, kerana tidak semua orang punya peluang yang sama. Hasil yang sulit digeneralisasikan ke seluruh populasi. Rentan bias peneliti pemilih sampel tergantung pertimbangan peneliti sehingga bisa subjektif.